Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan Buya, izin bertanya. Bagaimana jika ada seorang anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi? Lalu sang sepupu membiayai sekolahnya. Namun setelah dibiayai, pergaulan anak tersebut menjadi kurang baik karena terbawa pergaulan luar. Akhirnya sepupu tersebut membuat perjanjian bahwa ia akan terus membiayai pendidikannya jika anak tersebut masuk pondok. Tetapi ia memilih putus sekolah dan tidak mau masuk pondok. Pertanyaannya, apa yang harus sepupu itu lakukan, Buya? Apakah salah jika ia membiarkan anak tersebut putus sekolah karena tidak mau pondok? Syukran Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kita melakukan kebaikan, kita boleh kok dengan syarat. Dan itu akan tetap dianggap ikhlas asalkan syaratnya bukan kembali kepada kemaslahatannya. Misalnya apa? Aku mau membiayamu, syaratnya kamu seminggu sekali mijitin saya. Itu kan maslahat ke dia. Itu kayak gajian, bayaran itu. Tapi kalau perjanjiannya adalah untuk kemaslahatan di dia, itu ketulusan. Justru itu tulus di atas tulus. Kenapa? Aku akan biayaimu, akhi. Tapi dengan catatan. Karena aku tidak menginginkan kamu hanya sukses di dunia. Aku akan biayaimu, tapi kamu sekolah di pondok. Supaya kamu dapat dunia dan akhirat. Itu syarat. Ya itu istimewa. Kalau hanya membiayai saja adalah kemuliaan. Tapi nggak cukup. Saya ingin kamu mulia dia di akhirat. Maka syarat semacam ini karena bukan kembali ke dia, tapi kembali kepada yang diurusi. Maka itu sebuah kemuliaan di atas kemuliaan. Dan hendaknya kita memang punya seperti itu. Punya trik-trik. Karena di saat orang membutuhkan itu adalah beri dia, jangan diberi satu. Kalau dia minta kepada Anda satu, kasih dua. Itu orang dermawan. Orang datang kepada Anda, misalnya minta bantuan. Baik, Anda kasih bantuan. Berapa ibu butuhnya? Saya butuh uang 500.000 untuk kebutuhan. Oh enggak, macam ini saya kasih 500.000. Cuman mau dengar saya? Apa ibu? Kalau belanja tolong di tempat sana, itu murah harganya. Kemudian jangan boros kamu ini. Loh, ini plus namanya nasihat. Itu memberi kita. Sama kayak tadi itu. Nah, di saat seperti itu dia punya prinsip, sementara di sekolah tersebut mungkin tidak bangun akhlak, ya dia tidak dosa lagi. Bahkan nggak perlu lagi kita biayai orang yang ternyata tidak mau dekat kepada Allah. Justru dengan biaya yang kita berikan ini malah menjadikan bekal bagi dia untuk semakin kurang ajar. Kalau orang bodoh itu mau berbuat jahat paling nyuri jemuran, nyuri mangga. Tapi kalau sudah masuk sarjana, jahatnya lebih gede lagi nanti. Siapa yang biayai? Sepupunya. Ketarik duluan dia. Makanya Anda kalau biaya seseorang harus pakai aturan dong. Karena zaman rusak, jangan hanya ngasih duit kok sekolah bebas. Ya enggak, sekolahnya benar atau enggak? Akhlaknya benar atau tidak? Kalau tidak benar ngapain biaya yang lain? Duit kita terbatas. Kita bukan orang yang duitnya enggak habis-habis. Kita terbatas, maka karena terbatas, biayailah. Mana skala prioritas? Saya akan biayai orang yang tidak hanya sekedar mau sekolah, tapi juga mau ngaji. Kemudian juga ini. Ya gitu, jadi ada dalam bahasa sederhana begini, saya punya uang 100.000 rupiah. Kalau saya sedekahkan, hadiahkan kepada orang kaya, dapat pahala. Ada makna silaturahmi. Tapi kalau kita berikan kepada orang fakir, lebih gede lagi, karena silaturahmi plus dia punya hajat. Kalau kita berikan kepada seorang fakir yang sakit, plus hajat silaturahmi, nolong orang sakit. Kalau saya berikan kepada penuntut ilmu yang fakir, wah ini plus, dia akan jadi ulama. Jadi gitu. Kita harus punya prioritas dalam memberikan pertolongan. Justru memahami makna prioritas ini tanda ketulusan. Yang nggak ngerti prioritas itu bahkan ulama mengatakan tandanya nggak ikhlas. Prioritas itu kan lebih gede pahalanya. Hanya biayai berarti mungkin dia tetap biayai padahal dia sekolahnya nggak benar. Mungkin dia hanya pengen disanjung. Wah, dia telah merawat sepupunya sampai gini. Bisa saja niatnya nggak benar. Buktinya apa? Dia hanya ngasih duit kok tidak mengarahkan pada urusan akhiratnya. Seperti itu. Jadi sudah benar yang diambil langkah oleh sepupu tersebut, bahasanya kalau masuk pondok maka ini. Kalaupun dia tidak mau, urusan dia. Yang penting kita sudah memberikan
pengarahan. Hanya mungkin tindak lanjutnya adalah suruh memilih pondok kira-kira mana. Mungkin tidak senang dengan pondok yang kita tunjuk. Kita tawarkan pondok yang lainnya. Tawarkan di situ ada sekolah. Mungkin dia berambisi, berkeinginan untuk bisa punya ijazah dan sebagainya, punya sekolah. Maka kita beri yang lainnya. Sebisa mungkin tetap dikejar dia, sepupunya terus dikejar sampai dia selamat dunia dan akhirat. Itulah perjuangan yang sesungguhnya, tulus, silaturahmi, dan juga punya makna berderma. Dan juga di dalamnya ada silaturahmi, derma, dan juga menanamkan kebaikan yang akan terus mengalir kepada kita nanti di saat kita menghadap kepada Allah. Karena yang kita ajari benar, dia berbuat baik, pahalanya ngalir ke kita. Maka kita menjadi orang yang beruntung. Allahu a'lam bishawab.